Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang di hatiku. Hanya dekat rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari saya jemput untuk kita semua dapat bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Benar Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan Yesus, menikmati setiap hadirat-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami Tuhan. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku.
Tuhan Yesus, hanya dekat padamu Tuhan, rasa tenang dalam hati kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan untuk selalu dekat Tuhan hanya kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau bawa segenap hati, puji-pujian mulut kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang hadir pada pagi hari ini maupun yang tidak bisa hadir Tuhan. Engkau jamah setiap kami Tuhan. Kami yakin dan percaya seberapapun kami yang hadir di tempat ini, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau bertahta atas puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersukacitalah Tuhan Yesus atas puji-pujian kami. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita mengatakan Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita. Kita mau lambaikan kanan kiri depan belakang, kita mengatakan selamat beribadah. Kita mau sambung pujian kita mau katakan seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun hanya Kau Tuhan yang terindah dalam hidup kami. Secerahnya mentari, namun Kau yang terindah
Kita mau sambung pujian kita mau katakan bahwa Tuhan Yesuslah kekuatan hidup kita. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Engkaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, ku katakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yes. Mari saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita kembali. Benar Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Kami tidak takut lagi Tuhan untuk berjalan, sebab kami yakin ada Engkau yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di
setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari saya jemput untuk kita semua bangkit berdiri sekali lagi. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kuatan di jiwaku hanyalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak. Amin, haleluya. Memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar.
Tuhan, anugerah-Mu selalu limpah buat kami. Terbukti bahwa Engkau tidak meninggalkan kami melewati setiap apa menjadi pergumulan kami. Engkau selalu ada buat kami. Itu bukti Engkau mengasihi kami, menyayangi kami. Biarlah ya Tuhan kami terus merasakan dekapan anugerah kemurahan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami sama-sama mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar firman Tuhan di dalam Engkau Bapa. Ajar kami untuk selalu mengerti segala kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bukan tanaman dari Tuhan, kami tolak patahkan dan kami percaya kuasa Roh Kudus yang menguasai segenap hati pemikiran kami, sehingga kami boleh menerima kebenaran firman-Mu dengan baik, dan itu boleh kami rasakan di setiap kehidupan kami dan boleh hidup buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih. Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih. Puji Tuhan. Walaupun udara cukup panas ya Bapak Ibu, kiranya ini tidak mengurangi kehidupan hati kita. Biarlah di luar sana cuaca panas, tapi roh kita panas untuk menyala-nyala, melayani dan melayani Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Itu menjadi doa kita bersama-sama. Puji Tuhan, kita ada itu semua karena anugerah Tuhan. Kita ada itu sama kemurahan Tuhan. Kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kekasih, pada firman Tuhan pada pagi ini saya ambil tema hanyaku bisa lari kepada Yesus. Di hari-hari ini, kepada siapa kita banyak lari? Apakah banyak larinya kita mengeluh kepada sesama manusia? Apakah kita banyak mengeluh kepada keluarga, istri kepada suami, suami kepada istri, atau istri kepada anak, suami kepada anak, atau menantu dan lain-lainnya? Tapi mau kita belajar firman Tuhan, hanya aku bisa lari kepada Yesus. Mengapa? Karena kalau kita lari kepada Yesus, sudah pasti jawabannya tidak mudah-mudahan, tapi amin, iya dan pasti. Ini yang mau kita renungkan bersama-sama. Bapak Ibu, sebagai terakhir saya menyampaikan firman Tuhan dari tema per 3 bulan kita, jangan takut. Bapak Ibu, selama 3 bulan ini sudahkah kita merefleksi bersama-sama? Adakah ketakutan-ketakutan ini masih terus mengejar dalam kehidupan kita? Bergejolak dalam perjalanan hidup kita, selalu mengintimidasi dalam diri kita. Saya percaya selama 3 bulan yang sudah kita lewati bersama-sama dengan tema yang sama, kita sama-sama mendengar, itu menjadi jawaban buat kehidupan kita. Kita mau katakan, tidak takut Tuhan karena Engkau ada bersama kami. Tidak takut Tuhan karena firman-Mu hidup buat kami. Tidak takut Tuhan karena kami punya iman di dalam Kristus Tuhan. Amin Bapak Ibu. Biarkan firman Tuhan yang selama 3 bulan ini itu menjadi kekuatan kita bersama-sama. Bapak Ibu, kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan dalam kitab Injil Markus pasal 5 ayat yang ke-25 sampai yang ke-34. Cukup panjang ayat ini Bapak Ibu, tapi kita mau baca bersama-sama di ayat yang gak usah semua kita baca Bapak Ibu. Di ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-25 saja. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita baca ayat ini bersama-sama. Dalam kitab Markus pasal 5 ayat 21 sampai 25. Kita baca ayat bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atas supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu.
Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sering kasih. Kebenaran firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini menceritakan dalam satu perikop kasus yang dihadapi oleh Bapak Yairus dan kasus seorang wanita yang pendarahan selama 12 tahun. Ini sesuatu yang dapat kita katakan hal pergumulan yang mereka hadapi. Firman Tuhan katakan tadi di ayatnya yang ke-21, banyak orang berbondong-bondong menghampiri Tuhan. Tapi kalau kita baca sampai selesai, dari banyak orang yang berbondong-bondong tersebut, ada dua pribadi yang lari datang kepada Yesus yang mengalami mujizat Tuhan. Mengapa ini terjadi atas dua orang tersebut? Hanya dua pribadi yang mengalami. Praise the Lord, puji Tuhan, segala pujian kemuliaan bagi Tuhan. Dua pribadi ini yang mengalami mujizat Tuhan. Bapak Ibu, gereja percaya yang namanya mujizat. Gereja percaya yang namanya pertolongan Tuhan. Gereja percaya yang mengatakan Yesus sumber keselamatan. Pertanyaannya, percayanya itu sebatas apa? Percayanya itu sampai di mana? Percayanya itu, maaf Bapak Ibu, kita belajar tentang tabernakel. Apakah hanya di halaman? Apakah hanya di gerbang? Tetapi kalau iman itu benar-benar sampai datang kepada dia tersungkur dan menghadap dia dengan segenap hati, Bapak Ibu, kita akan lihat nanti kebenaran firman Tuhan. Itu terjadi atas umat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar yang namanya tentang kebenaran firman Tuhan itu. Mari. Berbondong-bondong, banyak yang berbondong-bondong. Banyak mau yang datang kepada Yesus. Banyak yang lari kepada Yesus, datang menghampiri dia. Tetapi kok mengapa hanya Yairus dan ke-12 dan kehidupan wanita yang penyakitnya 12 tahun pendarahan? Bapak Ibu saudara yang kekasih, next. Pergumulan pasti semua orang alami. Baik dari bayi sampai yang sudah lanjut usia. Porsinya beda-beda. Bayi yang orok sekalipun punya pergumulan Bapak Ibu. Cuman orok itu nggak bisa ngomong. Mungkin bentuknya hanya menangis. Kalau sakit perut nangis. Ya seperti itu mungkin contoh-contoh. Nggak nyaman hidupnya, badannya nangis. Kita yang sudah dewasa, kita yang mungkin sudah lanjut usia, bisa mengutarakan apa yang menjadi pergumulan kita ini. Dengan cara yang seperti apa? Mungkin kita punya cara masing-masing, punya cara yang berbeda. Tetapi semua kehidupan ini sepanjang sejarah, sepanjang perjalanan ini, hidup kita tidak lepas dari pergumulan. Saya angkat contoh perjalanan kehidupan Abraham. Abraham punya pergumulan Bapak Ibu. Tentang apa? Tentang keturunan dan Lot keluarga sekeluarga. Bapak Ibu, Abraham punya pergumulan secara pribadi dalam pribadinya, tetapi dia juga punya pergumulan di internal keluarga tentang keluarga sepupunya yang bernama Lot. Ada pergumulan. Dalam selanjutnya dikatakan Musa juga punya pergumulan tentang apa Bapak Ibu? Penindasan di Mesir sebagai pemimpin. Dia punya tanggung jawab. Seorang pemimpin dia harus bertanggung jawab. Seperti apa mau dibawa umat Israel saat itu. Dia tidak bisa lepas tangan. Dengan penindasan-penindasannya terjadi atas umat Israel. Terturas tenaga pikiran Musa saat itu. Mau dibawa seperti apa umat Israel waktu itu. Dalam kehidupan Daud pun Bapak Ibu.
Daud juga mengalami yang namanya tentang apa, pergumulan apa, tentang tentang musuhnya. Orang sawang sinawang ya Bapak Ibu. Enak Daud sebagai raja, kepemimpinannya banyak, anak buahnya. Ya, tapi nggak seperti itu. Daud banyak mengalami pergumulan juga Bapak Ibu, tantangan atas musuh-musuhnya. Ini yang terjadi. Terus Ayub tentang penderitaannya. Penderitaan Ayub itu luar biasa Bapak Ibu. Saya kalau baca kitab Ayub ini dari pasal 1 sampai 42. Wah, dari segi pribadi intern dia punya persoalan. Dari segi sosial masyarakat hubungannya dengan orang lain punya masalah, tekanan. Dia sudah melakukan hal yang baik ditekan sama lingkungan pergaulannya. Bahkan keluarga sendiri, istrinya. Tantangan, pergumulan. Yeremia pun pergumulan tentang apa Bapak Ibu? Pelayanannya. Maka ada kitab ratapan. Yeremia mengalami sampai seperti apa di dalam pelayanannya. Dia harus masuk ke dalam sumur yang dalam. Kakinya dirantai. Sampai dia katakan, aku lupa akan diriku. Artinya apa? Depresi yang sangat berat Bapak Ibu. Dia lupa akan dirinya. Kalau orang yang sudah lupa akan diri itu sama dengan, maaf Bapak Ibu, depresi yang berat. Itu terungkap dalam kitab ratapan yang dialami Yeremia. Naomi dan Ruth tentang apa Bapak Ibu? Kelangsungan hidup mereka. Bagaimana ini kelangsungan hidup kita, khususnya buat Ruth. Ruth datang dengan yang tidak percaya kepada Tuhan Allah saat itu. Dia menikah dengan anak Naomi, dia terima Allah sebagai Allahnya. Begitu dia menerima Allah seperti dalam kehidupannya, dia harus ditinggal suaminya, dia harus istilahnya melewati perjalanan hidupnya, melanjutkan kelangsungan hidupnya dengan sendiri. Berat Bapak Ibu, berat. Dilanjutkan lagi Paulus tentang panggilan dan tugas pelayanannya. Dari sejarah kronologis perjalanan Paulus sebelum kenal Yesus Bapak Ibu. Dia orang yang disegani, dia orang yang dihormati, dia orang yang pintar. Tetapi saat dia menerima Yesus, dia harus melewati pergumulan. Bapak Ibu, ada anak Tuhan mengatakan seperti ini. Sampai anak Tuhan ini dia takut mengutarakan di dalam kehidupannya. Maaf Bapak Ibu, ada yang sakit di antara keluarga misalnya. Dia menyampaikan kepada misalnya bapak rohani atau seorang imam gitu Bapak Ibu. Karena keluarga ini takut, ada bahasa intimidasi yang dia tidak kuat menerimanya. Karena dia selalu dengar ada hamba Tuhan berkata, orang yang sakit dia adalah orang yang berdosa. Orang yang sakit karena hidupnya penuh dengan kutukan. Waduh. Sampai dia mengutarakan, saya takut Ibu, saya takut Pak Manurung. Saya katakan begini, Ibu, jangan takut. Orang yang sakit, orang yang lemah, mungkin orang yang maaf dalam ekonomi, mungkin secara hal ekonomi tidak sesuai dengan apa yang sesuai harapan manusia itu tersendiri. Itu apa Bapak Ibu? Saudara, saya katakan Bapak Ibu, Tuhan berikan satu ujian. Jangan hal ini membuat satu intimidasi sehingga kita menjadi pribadi takut. Saya katakan demikian. Tuhan tidak akan memberikan satu ujian atas kehidupan manusia di luar batas kehidupan manusia itu sendiri. Amin Bapak Ibu, itu yang harus kita renungkan. Tuhan tahu kapasitas kita masing-masing. Artinya apa? Dengan setiap pergumulan yang kita jalani, yang kita lewati, yang kita lalui bersama-sama dalam hal hidup ini, kita belajar mengucap syukur selalu. Amin Bapak Ibu. Amin. Mengucap syukur. Bu, jangan takut. Jangan takut.
Kalau memang Tuhan izinkan harus masuk operasi, berarti ada rencana Tuhan yang besar. Tuhan mau memberikan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, selanjutnya perjalanan Yesus Kristus tentang tujuan kedatangannya di dunia. Yesus sendiri loh Bapak Ibu, punya pergumulan yang begitu berat tentang tujuan hidupnya ke dunia ini. Jelas Yesus memberikan satu jawaban dalam kehidupan ini. Aku datang memberikan jalan keselamatan dan jalan kehidupan itu. Tapi dunia manusia banyak yang menolak tentang hal seperti itu. Berita sukacita itu, berita damai seperti itu. Yesus disalibkan, sebentar kita sama-sama akan merayakan yang namanya Jumat Agung dan Paskah. Dan sampai titik pergumulan Tuhan Yesus dikatakan, Eloi Eloi lama sabatani, ya Bapa mengapa engkau tinggalkan aku. Ungkapan-ungkapan itu sebagai kehidupan manusianya keluar Bapak Ibu. Artinya apa? Yesus pun pernah sampai kepada titik nol ya Bapak Ibu. Rasa ketakutan yang luar biasa. Rasa ketakutan yang tinggi ada dalam hidupnya. Tapi Yesus kembali, kehendakmu Bapa yang terjadi, terjadilah. Di saat kehendak Bapa terjadi atas kehidupan Yesus, anugerah besar itu kita nikmati saat ini. Amin Bapak Ibu. Anugerah yang limpah itu kita nikmati saat ini. Sehingga itu tergantikan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Bapak Ibu, Yairus dan ibu yang mengalami pendarahan 12 tahun ini memiliki semangat untuk datang lari kepada Yesus. Kita akan lihat Bapak Ibu, Amsal 18 ayat 14. Tolong dibantu Pak Arto. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ya, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Pertanyaan tuh Bapak Ibu. Siapa yang dapat memulihkan semangat yang patah? Halo Bapak Ibu, siapa? Saya dong Bu, kekuatan saya gitu? Enggak. Firman Tuhan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi semangat yang patah siapa memulihkan? Bapak Ibu, semangat Bapak Yairus, semangat daripada ibu yang berderita 12 tahun pendarahan ini, itu yang membuat dia, nanti kita akan lihat, mujizat Tuhan terjadi atas hidupnya. Itu yang terjadi. Bapak Ibu, tadi kita masuk melalui lewat apa Bapak Ibu? Pintu bukan? Bapak Ibu, kita dari luar, pintu bisa terbuka karena ada dorongan. Kita pun demikian, mau keluar dari dalam ini, mau keluar juga ada dorongan pintu yang harus kita dorong dalam hidup ini. Artinya apa Bapak Ibu? Dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 9, Yesus memberikan suatu gambaran bahwa dia dikatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yesus dalam kitab Injil Yohanes, aku itu pintu. Pintu kamu masuk, pintu kamu keluar. Setelah kamu keluar dari pintu itu, kamu akan melihat apa Bapak Ibu? Padang rumput. Amin. Padang rumput Bapak Ibu. Karena dia itu adalah gembala kita yang agung.
Gembala yang agung tidak akan pernah membiarkan kita. Intinya, kuncinya, prinsipnya di sini, Bapak Yairus dan Ibu yang menderita 12 tahun pendarahan ini dibawa oleh semangatnya. Oleh semangatnya. Tokoh-tokoh yang saya tunjukkan tadi Bapak Ibu, yang saya paparkan tadi, itu salah satu tokoh-tokoh Alkitab. Dalam hal pergumulannya begitu berat dan besar, tapi ada semangat yang dia kerjakan dalam kehidupannya untuk keluar dari setiap pergumulan dan penderitaannya. Dari diri kita masing-masing. Intervensi manusia, intervensi orang yang ada di sekitar kita hanya berapa persen Bapak Ibu untuk mendorong kehidupan kita. Kitab Yohanes tadi katakan, dia adalah pintu. Mari kita sama-sama semangat membuka pintu itu, karena pintu itu sudah ada buat kehidupan kita, yaitu Yesus sendiri sebagai gembala agung itu, dan kita begitu keluar akan melihat rumput yang hijau. Amin Bapak Ibu. Saya merenungkan firman Tuhan, sungguh Engkau begitu baik buat kami. Jawaban demi jawaban, jawaban demi jawaban sebenarnya sudah Tuhan kerjakan buat kami. Paham untuk mengerti itu Tuhan, buat kami semakin dekat kepada Engkau. Semakin kami mengerti akan Engkau Tuhan. Yairus dan ibu yang 12 tahun penyakit pendarahan ini Bapak Ibu, kita akan melihat 3 alasan mengapa mereka harus semangat Bapak Ibu. Pertama, next, semangat itu dapat menentukan pencapaian. Amin Bapak Ibu. Semangat itu dapat menentukan pencapaian. Benar pujian katakan, ditarik-tarik mengapa tak mau datang, didorong-dorong mengapa tak mau maju. Bapak Ibu Saudara, gembala sidang mau teriak-teriak, ayo kebaktian, ayo ke gereja, ayo para majelis siapapun Bapak Ibu. Kalau dalam diri kita tidak ada semangat untuk mencapai, menentukan pencapaian itu, melihat padang rumput yang ada di luar sana yang sudah disediakan oleh gembala kita yang agung, no, tidak akan kita dapatkan Bapak Ibu. Intinya kita, Yairus dan ibu yang penyakitan 12 tahun pendarahan ini, dia buka pintu itu, dia buka lebar-lebar, dia melihat, wow. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu di pasal yang kelima ayat 22 sampai 27, sampai dikatakan berdesak-desakan. Firman Tuhan kata sampai berdesak-desakan, tetapi Bapak Yairus ini dan ibu yang pendarahan 12 tahun ini tidak pedulikan itu, tidak hiraukan itu. Tidak ada alasan untuk menghampiri Yesus, lari kepada Yesus, tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan sampai tersungkur. Arti tersungkur itu apa Bapak Ibu? Penuh penyerahan. Penuh penyerahan total kepada pribadi yang membuat hidup ini. Penyerahan total kepada Allah sumber kehidupan ini. Penuh penyerahan kepada Allah yang memberikan kesembuhan itu. Ini prinsipnya Bapak Ibu Saudara yang kasih. Mau menentukan, untuk dapat menentukan pencapaian. 2 pribadi yang kita angkat ini punya semangat. Amin Bapak Ibu. Ada semangat buat kita semua Bapak Ibu untuk masuk kepada pencapaian apa yang menjadi pergumulan kita terjawab. Amin Bapak Ibu. Kepada siapa kita lari? Kepada siapa kita lari? Yesus. Larinya seperti apa Bapak Ibu? Seperti firman Tuhan katakan tadi. Sujud tersungkur. Terus kita kerjakan. Terus kita lakukan. Terus kita lakukan dan kerjakan. Tolong dibaca Pak Arto, 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu,
Jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Tuhan perhitungkan Bapak Ibu usaha yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan pun memberikan jawaban kepada Yairus dan ke-12 ibu yang menderita 12 tahun pendarahan ini. Ada upah yang dia dapatkan. Bapak Ibu, ini salah satu tema dari pemuda remaja. Jangan kasih kendor. Tadi malam saya sampaikan firman Tuhan kepada PRBI. Jangan kasih kendor. Contoh yang sangat ngetren di tahun 2021. Ada Gen Z di Amerika Serikat. Dengan The Great Resignation. Jadi berbondong-bondong, beramai-ramai Gen Z ini keluar dari dunia pekerjaan. Di tahun 2021. Mereka keluar dari dunia pekerjaan. Semangat untuk bekerja tidak ada lagi. Mereka hiraukan itu dalam hidupnya. Di tahun 2003 ini Bapak Ibu, dari mereka generasi Gen Z ini yang keluar berbondong-bondong beramai-ramai, bukan untuk semangat untuk menentukan pencapaian seperti apa di dalam dunia kerja. Sekarang ini 80% dikatakan mereka menyesal. Mereka menyesal karena kesulitan untuk mencari pekerjaan di hari-hari ini memang berat. Mencari pekerjaan di hari-hari tidak segampang yang kita pikirkan dan kita bayangkan. Sampai-sampai orang katakan bejo. Orang yang bisa kerja di hari-hari ini bejo. Ya, saya bisa katakan setuju dengan kata bejo, bisa tidak setuju juga dengan kata bejo. Artinya gini Bapak Ibu. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan, Tuhan tidak akan tutup mata. Kalau orang itu sungguh-sungguh bekerja dengan baik, dengan tekun. Yang penting sabar. Seberapa berkat yang dipercayakan, lakukan, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Pasti Tuhan akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai loh Bapak Ibu. Sesuai firman Tuhan katakan seperti itu. Kebutuhan dan keperluan kita. Nah, Gen Z ini di Amerika Serikat ini akhirnya di hari-hari ini 80% banyak yang menyesal. Pengiringan kita pun kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu. Dengan penuh pergumulan di hari-hari ini. Kalau kita tidak memacu kehidupan rohani kita dengan baik. Roh kita bukannya semakin menyala dan pudar. Bagaimana kita akan melihat pencapaian pengiringan kita kepada Tuhan. Padang rumput yang sebenarnya sudah tersedia di depan kita. Ini menjadi jawaban kita di hari-hari ini. Mari Bapak Ibu, saya percaya gereja Tuhan di hari-hari ini akan mengalami yang namanya bagaimana Allah semakin turut bekerja dan Allah semakin mengerjakan karyanya semakin besar dan besar. Ada semangat di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang mau kita perhatikan dari kebenaran firman Tuhan ini? Semangat membuat kita pantang menyerah ketika ada tantangan. Setuju Bapak Ibu? Semangat itu akan membuat kita Bapak Ibu menyerah ketika ada tantangan. Saya banyak mengalami yang namanya pergumulan. Saya belajar Bapak Ibu. Kalau saya semangatnya lemah, kalau sesuatu membuat saya lemah, itu semakin saya buat lemah buat diri saya sendiri, itu tidak akan membawa satu pemulihan buat diri saya. Walaupun sakit harus dilewati, walaupun sedih harus dilewati. Bapak Ibu, kita akan melihat ayatnya yang ke-24 dari Injil Markus. Tolong Pak Arto. Ayat 24 dan 31.
Dari kitab Injil Markus 5 ayat 24 dan 31. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 31 Pak. Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Kita kembali di dalam kitab Markus pasal 10 ayat 48. Markus 10 ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Kita lihat kembali Bapak Ibu contoh perjalanan kehidupan Bartemius. Hampir sama dengan yang dialami oleh Yairus dan ibu penderitaan sakit pendarahan ini. Pada saat banyak orang berbondong-bondong, banyak tantangan. Tetapi pribadi Bartemius ini tidak penyerah Bapak Ibu. Dia pribadi yang buta. Dia tidak bisa bergerak sendiri. Dia harus banyak ditolong orang untuk bertemu kepada siapapun. Dan saat itu dia mendengar yang namanya Yesus. Pada saat dia mendengar nama Yesus dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dia ditegur, Bartemius, ngapain kamu teriak-teriak? Diabaikan Bapak Ibu. Tidak diperdulikan oleh sekitarnya. Tidak peduli orang sekitarnya. Dalam pergumulan kita Bapak Ibu saudara yang kasih, setiap apa menjadi persoalan hidup kita, Bapak Ibu, gak 100% orang yang mengerti dan mau memahami apa yang kita alami. Tetapi pribadi Yesus 100% dapat menerima dan memahami. Murid-muridnya sendiri aja pun menolak Bapak Ibu. Tapi saat Yesus mendengar seruan daripada Bartemius ini, hati Yesus tergerak, hati Yesus memulihkan kehidupan Bartemius ini. Karena Bartemius tepat dia datang kepada pribadi yang sumber kehidupan itu sendiri. Di sini Bapak Ibu, semangat daripada Bartemius ini yang tidak pernah menyerah dan Bapak Yairus ini, kita akan melihat, wow, luar biasa Bapak Ibu. Ini yang mau kita renungkan. Yang ketiga dikatakan, semangat membuat kita bangkit kembali ketika kita gagal. Tolong Pak Arto, Amsal 24 ayat 20. Maaf, pasal 24 ayat yang ke-16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Dalam Amsal jelas dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Bapak Ibu, di saat kita benar-benar memiliki hubungan yang benar di hadapan Tuhan, hubungan kita sungguh-sungguh kepada Dia, hanya kita benar-benar lari kepada Dia, datang kepada Dia, seperti Yairus dan seperti ibu ini dalam kitab Injil Markus pasal yang kelima yang ke-26 Bapak Ibu. Sampai yang kehidupan ibu ini habis harta bendanya. Dia datang kepada tabib, tetapi bukan semakin membaik, firman Tuhan katakan semakin terpuruk dan parah. Di saat wanita yang menderita ini datang kepada para tabib-tabib dan uangnya sudah habis untuk ke sana, dia tidak lari kepada Yesus. Firman Tuhan katakan, nanti Bapak Ibu boleh baca, semakin terpuruk dan terpuruk. Di dalam pergumulan kita bukan semakin jauh dari Tuhan, kita bukan semakin meninggalkan Tuhan, semangat kita kendor di dalam mencari Tuhan, tetapi
mari semangat kita semakin kita bawa, kita pupuk semakin baik di hadapan Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Dari contoh-contoh Alkitab ini Bapak Ibu, ini menjadi satu jawaban buat kehidupan kita. Artinya jangan takut. Takut itu wajar ada. Tapi jangan takut itu dalam pergumulan ini membuat kita menjauh akan Tuhan. Tetapi kita semakin dekat dan cari Tuhan dan kebenarannya. Firman Tuhan katakan, carilah kebenarannya, maka aku akan memberikan sesuatu kepada kita. Di saat kita lemah, letih, lesu, datang kepada Dia, hampiri Yesus. Firman Tuhan katakan, aku akan memberikan suatu kelegaan. Bapak Ibu, di akhir tema kita 3 bulan jangan takut. Saya percaya Bapak Ibu, kita adalah pribadi anak Tuhan yang kuat di dalam Kristus Tuhan. Bersama-sama kita saling menopang. Dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tuhan sudah mengerjakan, melakukan segala sesuatu atas kehidupan tokoh-tokoh Alkitab yang saya angkat tadi. Hal itu pun terjadi dalam kehidupan kita karena kita datang kepada gembala kita dan kita sudah membukakan pintu itu, artinya kita datang kepada Dia. Dan firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 9 ayat 6, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Amin Bapak Ibu, firman Allah tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Itu yang kita merenungkan bersama-sama. Mari biarlah di hari-hari ini kita semakin dekat dan semakin banyak lari kepada Yesus Kristus di bawah kakinya. Kita akan mendapatkan sentosa, damai sejahtera itu memenuhi dan melingkupi kita. Amin. Kita datang kepada Dia. Kita angkat satu pujian kita kepada Dia. Hanya Ku bisa lari kepada Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Hanya Ku bisa lari kepada Yesus. Hanya Ku bisa lari. Hanya Ku bisa lari kepadanya. Haleluya. Kepada Yesus, hanya Ku bisa lari kepada Yesus. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Hanya Ku bisa lari kepadamu Tuhan. Di saat kami lari di hadapan-Mu, tersungkur, berseru, mencari Engkau di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan melihat rumput yang hijau ada dalam setiap padang gurun sekalipun Tuhan. Mujizat-Mu terjadi buat kehidupan kami. Kami tidak perlu takut di hari-hari ini Tuhan. Kami punya Allah yang besar di dalam Engkau Yesusku. Haleluya, haleluya. Kepada Yesus, hanya Ku bisa lari kepada
katakan dengan segenap hati kita, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Amin, haleluya. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Amin, amin. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Hanya ku bisa lari kepadanya. Amin. Hanya ku bisa lari kepadanya. Haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya Yesus Tuhan, haleluya Yesus. Ini menjadi doa kami bersama-sama Tuhan. Kami tidak perlu takut dan takut lagi, karena kami punya Yesus dalam hidup kami. Di saat kami datang kepada Tuhan, Engkau akan meneguhkan kami kembali. Di saat kami datang kepada Tuhan, Engkau akan memulihkan hidup kami, ekonomi kami, pekerjaan kami, keluarga kami, sakit penyakit kami. Di dalam nama Yesus, Yairus mengalami mujizat, anaknya hidup. Kedua ibu yang menderita 12 tahun penyakit pendarahan sembuh dengan penyakitnya. Terima kasih Tuhan. Bartimius yang buta boleh pulih matanya. Itu semuanya karena anugerah-Mu yang besar. Dia datang kepada Engkau yang mendatangkan damai sejahtera itu. Biarlah pagi ini Tuhan, kami mau bersama-sama terus mengambil komitmen, mengatakan dalam hidup ini bersama Yesus tetap kami mau kuat dan kuat. Terima kasih Bapa, kami sudah merenungkan firman-Mu bersama-sama. Berkati kami, kerjakan terus rencana buat kami lebih dalam dan dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan, pada hari ini kita telah terberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya, Ibu Martalena Gultom. Kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya tanggal 2 April 2023 dan ibadah Jumat Agung tanggal 7 April 2023 dengan pembicara Bapak Pendeta Hosea Editiono. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah anak Bethel Indonesia setiap minggu pukul 7 pagi di ruang Sekolah Minggu Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang.
Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Bethel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir, maka jemaat dihimbau untuk tetap memakai masker selama beribadah di gereja maupun saat berada di dalam mobil pengantar gereja. Demikian warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang terkasih, tetaplah setia beribadah secara onsite setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Hadirilah dan ikutilah kebaktian Jumat Agung pada hari Jumat, tanggal 7 April 2023, pukul 7 pagi. Kepada seluruh pemusik, operator LCD, soundman, dan kameramen, diharapkan tinggal sebentar setelah ibadah selesai untuk menerima arahan dari Bapak Gembala. Bagi jemaat baru yang mantap untuk menjadi anggota jemaat GPI Hosana Semarang, bisa mengisi formulir keanggotaan jemaat yang tersedia di etalase dan menuliskan nomor handphone. Formulir yang sudah diisi bisa diserahkan kepada Ibu Hosea atau Ibu Trifosa. Sehubungan dengan dicabutnya PPKM, maka jemaat dalam beribadah di gereja, yang pertama, tidak harus mencuci tangan, yang kedua, tidak harus menggunakan hand sanitizer, yang ketiga, tidak harus mengukur suhu badan, yang keempat, pintu gereja ditutup, yang kelima, tidak harus jaga jarak, dan yang keenam, tetap memakai masker. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu kita akhiri pada kita berdiri bersama. Bapa Surgawi Allah yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi ini kami sangat mengucap syukur mengakhiri tema Jangan Takut. Engkau telah melengkapi kami. Agar siapapun kami tidak sampai berputus asa. Sebab Engkaulah sumber pengharapan dan kekuatan kami. Tidak ada alasan untuk kami terpuruk. Biar kami siapapun yang mendengar firman ini, baik lewat onsite maupun ibadah online sebentar petang, kami punya pengharapan di dalam Engkau. Tidak sampai berputus asa, tetapi tetap semangat karena kami tahu ada kekuatan ketika kami mempunyai semangat baru di dalam Engkau. Engkau Allah yang sangat peduli dan memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang sudah hadir dalam ibadah onsite pagi ini, dan juga memberkati sebentar petang kepada setiap pemirsa yang akan mengikuti ibadah online. Dan berkati juga bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami rindu dan tetap bersyafaat bagi bangsa kami. Kiranya kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi seluruh bangsa di Indonesia. Dan suku-suku bangsa boleh memuliakan nama-Mu. Indonesia penuh dengan kemuliaan nama-Mu. Dan nama Tuhan semakin ditinggikan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah. Dalam dimensi waktu tanpa batas kita diselamatkan, mewarisi kerajaannya yang kekal. Dan persekutuannya yang intim melalui rohnya yang kudus terus menyertai memberkati Bapak Ibu dimanapun engkau berada, segenap usaha pekerjaan apapun yang engkau lakukan dibuat berhasil dan diberkati Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah
hari ini esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin. Memuji kebesaran